Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia yang pernah mencapai akurasi 100%. Tidak hanya Carlsen pada masa mudanya, tetapi melainkan juga Hikaru Nakamura. Tentunya juga pada event elite di Amsterdam pada 19 Agustus 2010 menghadapi Grandmaster Lo Van Wely. Bagaimana permainannya berlangsung, mari kita simak sangat dalam teman-teman. Pion keempat diawali oleh Hikaru Nakamura, pion ke C5 pertahanan Sisilia dibalas oleh Van Wely Lock, dan kuda ke F3, D6, dan D4. Pertukaran pion sentral pun terjadi, kuda ke F6, kuda ke C3, dan A6, tentunya variasi yang cukup populer pada pertahanan Sisilia, yaitu Nadov Variation. Dan Hikaru Nakamura merespon dengan gajah ke G5, di mana juga salah satu serangan yang cukup agresif pada Nadov, di mana ke depan mensupport juga pion melaju ke petak F4. Kuda ke D7 mempersolid kuda satu sama lain, dan betul saja F4 teman-teman. Di sini menteri ke B6 mengancam juga pion, juga mengepin kuda apabila ke depan rokade cukup berbahaya. Tetapi justru di sini pengorbanan pion ini juga dilakukan oleh Hikaru Nakamura, dan ia memilih menteri ke2 membuat langkah pancingan. Dan betul saja, kala itu hitam langsung juga mulai mentes bagaimana kemampuan Hikaru muda. Ia menerima pion ini teman-teman, yang notabene-nya adalah pion beracun. Sebelumnya ini juga ke depan bisa dinilai teman-teman, atau bisa diambil, di mana benteng ke B1 mengancam saat ini dari Hikaru Nakamura. Sebelumnya seperti ini. Sebelum menerima pion ini, E5 adalah rekomendasi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh hitam. Semisal kuda ke F5 menyelamatkan diri, bedanya ketika kuda berpindah membuka diagonal menteri. H6 misalkan juga mengusir gajah, gajah memukul kuda, pertukaran kuda menerima. Saat ini teman-teman, ini bisa diterima sehingga untuk ini mencegah rokade sayap menteri adalah sebuah pilihan. Karena apabila misalkan saat ini dikorbankan, memainkan gajah ketiga mempersiapkan rokade di masa depan, dengan harapan diterima pion ini sudah bisa teman-teman. Benteng ke B1, menteri ke A3. Kita lihat, ketika kuda tidak ada di posisi ini, tidak ada mengancam ke depan. Kita akan lihat lebih dalam. Yang pertama, apabila rokade, maka saat ini gajah bisa memukul kuda, pertukaran, dan pion ini terancam B5. Misalkan juga pertukaran pion terjadi, di mana juga membuka saat ini diagonal menteri, gajah dapat aktif merokade, dan keunggulan pun lebih sedikit dimiliki justru oleh hitam. Dan bahkan, selain rokade, apa yang bisa dimainkan? Misalkan benteng ke B3 bang, misalkan. Menteri ke C5 sudah cukup aman. Bedanya teman-teman, tidak bisa kuda ke depan ada tempo, karena kuda masih di posisi ini. Oke, maksud saya adalah kuda misalkan ke sentral, kuda memukul kuda, pion menerima, dan saat ini kita lihat teman-teman, memang tidak menteri menerima pion, karena gajah ke depan melakukan skak membuka akses menteri mengancam menteri. Menteri bisa mempertahankan pinan juga ini, diagonal ini, sehingga juga di sini permainan masih cukup komplikatif. Akan tetapi Grandmaster tuan rumah tersebut mencoba mengetes kemampuan Hikaru muda. Ia juga menerima saat ini pion B2-nya. Maka apa direspon? Tentu benteng ke B1, maka saat ini menteri ke A3, dan gajah memukul kuda, opsi terbaik teman-teman, menghilangkan juga defender terhadap pion sentral, sehingga kuda menerima menjaga juga petak penting sentral D5 ini. Karena seperti ini teman-teman, apabila pion menerima saat ini misalkan, apa yang terjadi? Kuda bisa ke sentral forkingan ke depan, menteri ke C5 untuk menjaga petak ini, benteng ke B3 manuver ke depan mengancam menteri. Oke, E6 misalkan juga mengusir kuda, benteng ke C3, menteri berpindah, kuda melakukan skak, keunggulan signifikan dimiliki oleh putih. Jadi sangat-sangat menarik teman-teman. Kita kembali di dalam posisi tentunya kuda dibuat menerima, maka apa yang dimainkan? E5 teman-teman, lagi-lagi opsi terbaik yang dimainkan Hikaru Nakamura, sehingga pion menerima saat ini. Dan cukup mirip ke depan, apabila kuda langsung berpindah teman-teman, maka kuda ke D5 menempatkan sentral. Menteri ke C5, inilah gunanya teman-teman. Ketika kuda ini tidak berpindah, inilah gunanya ketika pion yang kita bahas sebelumnya untuk mengusir kuda opsi terbaik, dan sehingga kuda berpindah dimakan oleh gajah. Tetapi saat ini teman-teman, bahwa kuda ini ada akses ke B3 mengancam menteri, membuka juga menteri mensupport kuda. Menteri ke C6, kuda ke A5, dan cukup mirip ke depan. Menteri ke C5, maka kuda bisa langsung menerima pion, langkah yang sangat menarik. Dengan istilah saat ini, gajah menerima, maka benteng menerima mendukung kuda ke depan, benteng ke C8, gajah menerima pion, keunggulan signifikan pun dimiliki Hikaru Nakamura.
Dan kita kembali teman-teman di dalam posisi diterima dulu terlebih dahulu pion, barulah kuda ke D7 dan cukup mirip apa yang sudah kita analisa, kuda ke D5, menteri ke C5, kuda ke B3 mengancam menteri, menteri ke C6, maka kuda ke A5 teman-teman, menteri ke C5, dan kuda menerima pion saat ini. Tetapi berbeda kita analisa dengan gajah menerima sebelumnya ya, ketika juga diterima ada forkingan ke depan mendapatkan juga pion. Tetapi pada langkah aslinya teman-teman, dipilih juga di dalam posisi menteri ke C6. Dan Anda pause play ini, apa yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura yang membuat hitam menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan ini adalah langkah ke-17 benteng ke B6 dimainkan dan langkah brilian teman-teman. Dan setelah langkah ini tentunya hitam menyerah karena apa? Ia menyadari diterima pengorbanan atau tidak sama saja. Diterima misalkan membuka file D ke depan, kuda akan ke F6 di sini melakukan skak. Baik menteri, baik pion menerima, apapun dibuat menerima teman-teman. Jelas menteri ke-8 tak terhentikan skakma. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana opsi yang terjadi teman-teman. Sehingga inilah bagaimana Hikaru mengalahkan lawannya hanya 17 langkah dan memiliki akurasi 100%. Dengan satu langkah brilian bagaimana langkah eksekusi benteng dan lawan 78,8%. Dan coba kita lihat lagi gameplaynya dari awal tanpa analisa teman-teman. Pada permainan Sisilia, 17 langkah bagaimana Hikaru Nakamura mengalahkan lawannya Grandmaster Vanweli Lok, di mana juga membuat Sisilia yang cukup agresif teman-teman. Dan di sini juga pancingan ia mengorbankan pionnya dan diterima oleh hitam, maka ia menghukum lawan memainkan benteng GB1. Di sini menteri menghindar, gajah langsung menukarkan terhadap kuda untuk menjaga sentral dan lagi-lagi E5, dan ini opsi terbaik semuanya yang dimainkan Hikaru Nakamura. Oleh sebab itulah ia mendapatkan akurasi 100% teman-teman, membawa kuda saat ini mengancam juga forkingan menteri untuk mencegah. Ada kuda ke B3 mengancam menteri ke C6, kuda ke A5 lagi-lagi menggocek menteri menghindar, dan saat ini tidak lagi terhentikan, kuda menerima pion B7 dan menteri menghindar saat ini tidak diterima kuda, dan ada langkah brilian benteng ke B6 teman-teman. Di sini menyerah karena menyadari apapun opsinya, maka membuka file menteri, maka jelas menteri ke 8 hasilnya adalah skakma. Sangat-sangat menarik teman-teman. Dan tentunya di sisi akhir selalu ada puzzle yang menarik teman-teman. Kita lihat bagaimana pengorbanan kuda di petak F7. Yang jadi pertanyaan, mengapa ini langkah brilian teman-teman? Dan tuliskan kelanjutan signifikan, kelanjutan terbaik yang dimainkan oleh putih. Sharing di kolom komentar dan mari kita diskusi bersama. Cek juga teman-teman di akhir rekomendasi menarik dari kami selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di konten selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.